Matador, Meet and Talk with Andre Mandor. Oke, sekarang gua kedatangan orang yang keren, cuy. Kali ini gua nggak sendiri nih. Biasa kan sendiri tuh. Hari ini gua bertiga. Coba lu kenalin diri lu dulu deh. Dari gue dulu nih bang. Ya. Oke. Ini mana kamera yang ini? Mana aja boleh. Yang sini aja deh. Oke. Perkenalkan, nama gue Tenggo. Nama panggungnya Tenggo Wicaksono. Yes sir. Kalau nama gue Randy, gue punya kantun buat lu nih. Coba tuh. Gawa kendi isinya sawi. Cakep. Gue Randy, Jawara Getawi. Iya. Baru datang udah rame nih Randy. Kalau Randy ini umurnya berapa nih? Umur gue 22. Udah 2. Iya. Berarti dikit lagi menyamai gue dong. Oh, lu berapa? Gue 25. Oh, 25. Tapi kayaknya lu nggak lama, besok mati deh. Doanya. Oke, apa kabar bro? Sehat bang. Baik. Lo gimana? Gua baik. Mantap. Sekarang sibukan masih YouTube aja nih. Yang YouTube kadang kalau misalnya off air atau on air di TV kalau jadi bintang tamu gitu-gitu aja Wih, sih. di jadwal kayak makin padat ya bro ya. Ya karena PPKM belum ada. Iya bener sih. Jadi gue sebelumnya pengen nanya, ide lu buat sama yang ini siapa? Ini tadi? kakeknya Randy, kakek Sumando. Kakek Sumando. Suka main daun mudo. Wadah. Ini kalau ini banyak yang muda-muda nih sama dia sikat nih. Ini lagi anteng tapi. Lagi ya? anteng. Lagi anteng. Terus ide lu pertama banget nih untuk kayak gue kayaknya ini aja deh. Itu Iya. apa tuh? Jadi pertama itu gue malah diarahin sama om gue. Oke. Ya, om gue bilang, nih kamu coba main ventriloquist aja nih. Kalau awal dulu dia ngasih lihat American Got Talent. Oke. Dia liatin, nih di Indonesia belum ada nih yang bisa hibur pakai boneka sambil nyanyi yang bagus juga. Nah maka dari itu dia bilang, udah pelajarin aja dulu gitu. Oke. Terus lo latihannya tuh berapa lama? Latihan gue otodidak sampai sekarang 4 tahun. Otodidak. Otodidak. Buset. Itu yang paling rumit selama lo pelajarin untuk bisa sebagus sekarang tuh kayak gimana? Ya paling rumit sih sinkronasi dianya, bagaimana gue ngebagi kepala otak gue untuk suara dia, suara ini apa, suara kakek, suara Jojo. Betul yang kayak gitu-gitu aja sih, Kang. Itu yang paling rumit. Iya. Kalau ketika lo nyanyi, terus kan harus ngikutin karakternya si Randy nih kan. Iya. Nah, itu rumit nggak sih? Cukup rumit. Wadah. Cukup rumit. Memang kalau lihat terlihatnya seperti mudah tapi wah, tingkat kesulitannya tinggi memang. Iya, karena gua ngeliatin konten lu kan, ini kayaknya nggak seperti orang biasa nyanyi gitu. Iya. Terus lu harus buat wajah lu tuh nggak kelihatan kalau lu sedang bernyanyi. Ya. Wah, buset. Bibir tuh harus nggak boleh gerak, walaupun memang ya suka-suka gerak sedikit nggak apa-apa. Iya. Tapi selama ini enjoy kan? Sangat enjoy. Sangat enjoy. Tapi cukup struggle juga awal-awal mah. Nah, itu gimana? Coba gue pengen cerita. Wah parah bang, gue nih awal-awal gue bingung mau ngapain ya. Anak-anak seumuran gue pada kuliah, gue main boneka. Kayak ibarat kata, ya Allah lu udah gede main boneka. Tapi semua kebayar sih sekarang. Iya, rezeki kita nggak ada yang tahu. Betul. Kan, termasuk si kakek, dia karakternya ini nyanyi atau? Kalau sebenarnya semua bisa nyanyi, tapi yang paling jagoannya nyanyi si Jojo. Jojo kemana tuh? Jojo ada di situ tidur, baru pulang les. Ya. Wadah. Anak SD. Terus gue dengar lo sempat ikut Idol ya? Iya, sempat Itu ikut tahun Idol. berapa tuh? 2000 berapa ya? 2019. Barengan seangkatan sama Ziva, Leodra gitu-gitu. Oh iya tuh, tapi 2019 udah mulai pandemi kan? Sebelum Oke, kan 20 ya pandemi ya? 2000 gua 2018 sorry bang. 2018 pertengahan Agustus, udah habis itu pandemi kan 2019. Pandemi 20 2020 ya. Kita masuk di Indonesia berarti benar 2019 tengah. Nice. Sebelum gua mau tanya ke konten-konten lo yang lain, semenjak pandemi gimana nih? Apa yang dampak untuk konten creator kan? Apalagi lo penyanyi. Sebelum lo jadi konten creator yang sibuk ini, lo pernah dapat off air atau segala macam sebelumnya nih, sebelum lo mainin boneka? Gue kalau gue sebagai penyanyi, gue nggak pernah dapet offer. Paling gue nyanyi ke kafe-kafe doang, bayaran seikhlasnya. Terus setelah gue masuk Idol dengan boneka gue, di situ makin banyak tawaran. Tapi sebelumnya memang udah ada gue off air sama boneka. Iya, paling di anak-anak, di family gathering. Ya setelah itu pandemi tuh. Wah itu sempat bingung. Wah anjir mau ngapain pandemi? Kita di rumah nggak ngapa-ngapain, mau keluar juga ntar ditangkep. Nah udah habis itu
ada aplikasi Ome TV. Gue pikir ini nggak membatasi kita untuk bertemu orang. Iya benar. Nah dari situlah, oke coba kita buat. Sebelumnya lu udah mainin Ome TV nggak atau karena bikin kontennya doang? Sebelumnya sih gue main iseng-iseng doang bang. Iya kayak say hi orang-orang, stranger. Ya akhirnya ketemu juga nih kuncinya di sini. Gitu. Alright, jadi ketika lo udah main Ome TV nih, itu kan gue lihat lo sering nyanyiin cewek. Iya. Nah, terus respon-respon yang paling lo buat lo unik banget tuh yang kayak gimana tuh? Wah parah, ceweknya sampai jungkir kan. Oke. Kena gombalannya dia. Gitu. Wah. Dan kita seneng ngeliatnya kalau cewek kena gombal gitu, atau kita nyanyiin ketika misalnya gue nyanyi pertama, biasanya gue nyanyi dulu, ntar pas di tengah-tengah mereka masuk. Itu udah pasti mereka gitu. Itu worldwide kan, maksudnya lo nggak cuma orang Indo kan? Worldwide bener. Terus ketika ketemu bule nih, katakanlah bule, mereka sempat ada kayak minta kontak, pasti minta balik kontak gitu. Oh biasanya lo emang nanya kontaknya nih? Iya nanya, boleh dong minta Instagramnya. Dan emang gue ngejaga pertemanan baik sama mereka gitu. Oke, berarti mereka juga kayak dapat exposure. Iya, secara tidak langsung lah ya. Tapi ya udah lo akhirnya ya udah. Emang ini kerjaan gue juga. Iya. Gitu kan. Gue pengen lah ngebuat orang seneng dengan adanya gue gitu. Ada yang baper nggak? Kalau dibilang baper mah ada ya bang ya. Tapi gue nya nggak nanggepin lah. Gue udah punya cewek soalnya. Oke. Berarti ada aja nih ketika lo gombalin, ada aja yang kayak mau nanya lo lebih jauh gitu, itu ada aja. Ada sih. Bohong nih dia nggak. Orang semuanya nanya gue. Ganteng gue nih. Gila. Nih cewek yang gue tunjuk juga mau sama gue langsung. Berarti lebih banyak fan dia atau fan lo nih? Oke. Dia. Oke, berarti memang selama ini lo berkonten, lo berkarya, memang banyak responnya banyak ke si. Iya jelas. Ya tapi nggak, maksudnya ya orang juga gue lah, orang gue yang nyuarain. Bro, lo kan nyanyi kan? Oke. Lo bisa nge-rap nggak? Aduh. Nggak seret gue. Dia nggak bisa nge-rap, jagonya nyanyi sih. Oke. Setahu gue boneka lo nggak cuma 2 kan? Iya. Ada berapa sih sebenarnya? Ada 4. Ada 4. Iya. Itu yang pertama sih. Yang pertama gue punya si Jojo. Jojo. Ya. Itu dia biasanya nyanyi juga. Itu yang gue bilang yang paling jago nyanyi. Iya, Jojo. Yang paling jago nyanyi, terus juga karena dulu gue awalnya memang untuk anak-anak. Oke. Dia sama dia. Sama Jojo. Karakternya emang cenderung lebih ke anak-anak. Oke, jadi Dia memang bocil FF dia kan. Bocah FF dicengin ya, dia suka cengin orang mulu nih. Ya biasa lah bos. Gitu emang ya. Terus yang kedua? Kedua ini gue punya si Oncu. Yang boneka monyet. Nah, lalu ketiga punya dia berdua. Iya. Randy Makake. Berarti keempat-empatnya punya karakter masing-masing. Iya. Nah, menurut lo yang fun banget yang mana nih? Kalau yang paling banyak orang tertarik dia jelas. Iya. Karena memang pasarnya dia masuk ke anak muda. Tapi ya masuk juga ke orang tua gitu-gitu. Karena kan satu dia ceng-cengan atau dia ngatain orang, gombalin orang, lengkap lah dia. Paling aman. Mantep juga lu ya. Ya biasa lu mau gak cewek gue bos? Cewek gue nih, aduh stok gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak lah. Banyak ya. Nah terus selain lu nyanyi, ketika di konten lu ngapain aja sih? Gue selain gue nyanyi itu paling gombal-gombal. Terus gue kalau misalkan apa sih, kalau di Ome TV ya, kalau ketemu orang Indonesia paling ngata-ngatain. Gue ngata-ngatain apa sih orang-orang Indonesia. Tapi memang semuanya jadi fun karena kan yang ngomong boneka. Berarti nggak, maksudnya selama lu berkonten, selama lu berkarya itu memang nggak ada sama sekali yang baper ya? Nggak, iya makanya. Dan pasti bang, sore bang gue ini doang ya gitu. Terus dan gue selalu minta izin sebelum ini mau ditayangin. Misalkan, bang ini gue izin buat video ya. Ada bang, gue pernah ngomong panjang lebar, dianya kagak mau dimasukin. Aduh, itu ke skip kan? Iya, aduh. Berarti ada juga yang kayak gitu-gitu ya? Wah banyak bang. Ada yang minta ini nggak, take down nggak videonya? Nggak pernah, jarang. Karena emang gue selalu izin. Iya, jadi nggak ada yang ribet lah. Nggak ada yang ribet ya. Paling ada aku minta yang bagian ini dipotong dong. Oh iya. Berarti lo ketika mau lo rilis, lo kasih previewnya dulu dong? Enggak sih, karena emang gue biasanya cari memang yang paling aman lah gitu. Yang nggak terlalu ngebahas tentang pribadinya dia gitu. Berarti lo sama tim juga riset. Yang paling aman itu yang kayak gimana nih? Iya. Nah, traffic YouTube ketika lo main musik sendiri sama bareng teman-teman boneka, itu yang gede yang mana?
Yang paling jauh mau Ome TV bang. Ome TV. Iya. Ome TV itu kenceng ya. Kayak ibarat kata kalau Ome TV itu bisa 200-300 ribu, tapi kalau cover lagu paling 40 ribu. Pernah nggak lo ketika ngobrol sama orang yang ketemu di Ome TV, tapi itu kameranya off, nah tapi lo ngobrolnya itu udah hal-hal yang lain, udah nggak kebutuhan konten? Ada, paling cerita apa sih? Oh, gue pernah ketemu orang Indonesia di Jerman, pernah tuh cerita banyak kondisi di sana gimana, terus dia ngapain di sana, terus juga kalau ketemu bule paling nggak banyak sih. Ya, berarti impactnya selain lo bisa berkarya, lo bisa ngobrol dan banyak tahu dong. Jelas bang, Wah, jelas. seru juga Ome TV ya. Iya, memang gue selain gue buat nyari konten, buat pribadi gue, maksudnya berkata gue ngelatih bahasa Inggris gue, Yes, sir. percakapan, Yoi. dan gue by the way gue belajar bahasa Inggris di aplikasi itu. Nice. Berarti banyak banget positif yang lo dapat Sangat ya. dibalik hal yang negatif, yang sangat negatif, kita bisa ngambil hal Iya positif dong. yang luar biasa. Karena image-nya si Ome awalannya kan Begitu. lo tahu kan. Ya tapi nggak semua kreator mau, atau nggak semua pengguna Ome itu mau yang kayak gitu-gitu. Ya. Ya kan? Buktinya si Tenggo bisa berkarya dengan nyaman banget di Ome TV. Betul. Bro, lo start berkarya nih sebelum lo bernyanyi, mungkin lo pernah ngapain, pernah gitu-gitu start berkarya? Oh pak, enggak sih, paling ya gue cover sendiri doang sih dulu sebelum sama boneka. Berarti lo memang basic, gue mau nyanyi nih. Iya, tapi kayak cuma iseng aja, upload aja. Terus juga setelah itu sebelum Ome TV udah gue nyanyi sama boneka, cover juga, gitu-gitu doang sih bang. Iya, sip. Lo mau fokus nge-YouTube atau menjadi seorang Tenggo si penyanyi nih? Oh jelas, bukan. Gue pengen jadi seorang ventriloquist. Yes sir. Jadi seorang ventriloquist yang menjadi legenda di Indonesia. Suka duka yang lo pernah dapatin selama berkarya, atau lo ada hal yang lo belum dapetin? Kalau gue sih jalan aja sih. Gue ngelakuin juga sama pasukan boneka ini, gue seneng. Gue emang niat gue buat menghibur orang banyak. Betul. Terus juga apa ya Ceng ya? Ya gitulah pokoknya Bang, seru dah. Impact di luar lo bermusik, lo pernah kayak dinyamperin, ini kan yang di ini. Oh ya sering kalau gitu. Itu pernah dibanding-bandingin sama orang nggak? Kan banyak juga tuh konten creator ya, tapi bukan yang dari Indo kan? Iya, tapi nggak, paling ya gue nggak ini sih ya, maksudnya kayak ngebandingin sih ada sama yang itu sih apa ya, yang konten creator yang bahasa Rusia itu. Tadi dibandingin karena lu main Ome nih. Iya, tapi ya semua kan punya porsi masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Dia beda dengan handalnya berbahasa, gue dengan berboneka. Ya nggak ada masalah gitu loh. Betul, iya. Orang kita nggak sengaja temen bos. Tapi kalau lu mau berantem sama gue juga boleh. Gua ada nggak dong? Lu punya akun Instagram nggak lu? Oh, gue nggak punya. Nggak punya ya? Ya kasihan, banyak fansnya banyak tau. TikTok, Instagram dan lain-lain lu main? Main semua. Gua Instagram, YouTube, TikTok. Nice. Dan efeknya itu selain gede di YouTube, di situ ini nggak? Maksudnya Gede-gede semua sih alhamdulillah. Beda Instagram, beda TikTok. Ibarat kata kalau TikTok kan semua dari FYP. Kita kan nggak bisa milih tuh kalau di TikTok kan. Orang di FYP kita yang paling ini yang mana gitu kan. Kadang video lu di YouTube dicomot, dimasukin ke ada ya, memang seperti itu, memang itu sih, emang kita cuma buat narik penonton di TikTok untuk lari ke YouTube. Gue mau nanya soal teknik. Lo bernyanyi, lo atur pernafasan segala macem. Itu lo mulainya kan autodidak tuh. Pernah nggak lo ikut kayak les atau segala macam, atau benar-benar pure aja biar? Kalau gue berventriloquist gue sih autodidak. Tapi kalau untuk vokal gue sempat sebulan lah untuk latihan, cuma buat ini aja sih, tahu gue sampai mana sih. Iya gitu doang. Berarti lo pernah juga ikut les dan segala macam? Tapi kalau untuk berventriloquist nggak ada. Iya, gue nggak pernah ada. Udah gue ngelakuin sendiri aja gue guys. Capek gue kagak digaji sama dia. Aduh. Ngomong aja apa? Gue juga pengen tahu nih, lo kan sering nonton YouTube pasti kan? Lo ada terinfluence dari dalam atau luar negeri nggak sih yang lo sering nonton? Pasti ada bang. Kalau untuk orang yang berventriloquist dari dalam,
di INS, Susan. Iya. Wah itu siapa sih yang nggak kenal dia kan? Bener. Ya mungkin kita ngeliat wih boneka bisa ngomong ya dia pasti pertama. Iya. Nah setelah itu kalau untuk dari luarnya ada banyak. Ada namanya Darcy Lin, ada namanya Paul Zerdin, ada Terry Fator, sama yang paling gue fans tuh Jeff Dunham. Dia memang seperti stand up boneka. Wah, karena gue yang nonton banyak stadion. Iya. Gue pengen kayak gitu tuh yang nonton gue banyak. Suatu saat pasti kayaknya bakal ada sih. Amin ya Allah. Tunggu aja pandemi berakhir, yang nonton lo 2 stadion cuy, bukan 1 stadion. Amin. Terus lo kenal Awam Prakoso nggak? Gue nggak kenal secara in person ya, tapi gue tahu aja. Dia lebih ke pendongeng sebenarnya. Nah kalau gue bukan pendongeng bang, emang gue dari awal bukan untuk menjadi pendongeng. Dan memang gue nggak bisa ngedongeng gitu. Jadi memang gue mau cari cara menghibur dengan yang lain, ya gue berboneka sambil bernyanyi. Yes, berarti lo punya sesuatu yang beda dari orang yang bermain boneka pada umumnya gitu. Nggak, selama ini pernah disamain sama mereka nggak? Gimana hitungnya? Ya karena lah. Karena orang pasti kalau ngeliat gue kendongeng bang. Padahal gue jauh ragu tahu bang, ya Allah. Terus kalau Iwel Sastra? Itu juga gue kenal, dia kawan juga. Oh nice. Berarti lo juga banyak belajar dari. Sebenarnya kayak hanya ventriloquist aja sih, itu kayak komunitas aja. Ya gue tetap. Oh itu ada komunitasnya ya? Ada. Terus ketika lo ngumpul pembahasannya yang kayak gimana tuh? Ya tentang ngebahas tentang bagaimana kita berbonekanya juga, bagaimana kita latihan dasar, seperti itu doang sih. Menurut lo ini termasuk seni apa nih kalau sama boneka? Bahasanya kalau kita sebut di Indonesia sulap suara. Oh sulap suara. Iya, ventriloquist sulap suara. Jadi selain olah vokal, bernyanyi, juga seni disebutnya tuh olah sulap suara. Sulap suara. Dan itu berbeda dengan kayak nyanyi beda. Gue baru tahu. Kalau di rap nih ini sharing ya. Iya, boleh tuh Bang, cerita. Kalau di rap kan suara itu termasuk yang karakter banget nih. Selain skill lo bisa nge-rap cepat, lo bisa freestyle segala macam. Nah, kalau di rap lirikal suara itu nggak terlalu yang penting banget. Oh, iya. Tapi kalau di rap yang penting lo bisa atus nafas panjang. Iya, itu tuh. Nah, terus rima. Nah, kayak lo kan perlu juga tuh kan. Iya. Nah, kalau gue biasa latihannya itu nggak sama orang yang bisa nyanyi. Oh iya. Gue biasanya di kaca tuh bisa freestyle. Yang penting lo bisa banyak bank lirik. Lo nulis apaan aja yang rima, nah nanti bisa freestyle. Oh gitu. Oh latihannya kayak gitu bang ya? Iya. Nanti gue mau ngajarin. Terus berenang cuy. Oh iya. Biar nafas gue. Soalnya manggung nyanyi aja lo tiga lagu kan udah ngap tuh. Iya. Nah gimana kalau rap banyak banget kan kalau bahasanya. Itu kan sih. Karir. Terus nanyanya gimana cuy? Oke. Bro. Ketika lo udah bermain sama boneka, terus karir lo di dunia ini tuh seperti apa ketika banyak yang nengin atau segala macam? Itu kan lo nggak ngambil pusing tuh. Nah selama ini lo berkarir. Gue sih ngejalanin aja sih bang. Untuk masalah karir gue. Yang penting gue tetap terus belajar sama pasukan boneka gue ini, terus bikin konten, terus menghibur. Ya nanti pasti semuanya ngikutin sih. Di luar konten, lu pernah sih ngobrol sama dia gitu? Pernah, tapi bukan yang kayak itu. Jadi gue dapet karakter dia ini susahnya minta ampun. Gue nangis, bener-bener literally nangis, kejer. Anjir, gue nggak bisa nih dapet karakter dia nih, karena dengan mata yang beler, terus jerawatan. Gue mikir nih cocok buat anak muda apa? Ternyata emang dia cengeng bos. Wah. Emang lu cengeng? Jangan kasih tahu dong. Lu pernah lihat dia nangis bener nih? Aduh sering banget bos. Nih bucin dia nih. Oke lah. Jangan kasih tahu dong. Bacot lu. Lu sering ngikutin dia pacaran nggak? Gue nyanguk. Makanya cari pacar, bro. Pacar gue kan di Turki, di Rusia, jauh. Ntar tunggu kandungnya kelar, gue udah divaksin baru jalan-jalan. Yang penting lo janji lo tadi ya kenalin cewek-cewek ke gue ya. Bisa lah. Oke. Bentar.
Bro, menurut lu nih, selama lu sama mereka, serem gak sih ketika lu naruh dia di kamar di rumah? Gue memang kalau tidur sama mereka bareng. Jadi sekasur, mereka di kasur gue bareng tidur. Gue pernah sesekali naruh mereka di bangku. Jadi di kasur gue taruh di bangku satu. Gue pikir akan gue tidur nih, tar bangun-bangun gerak gitu. Enggak sih. Story tuh. Pindah tempat gitu ya. Lu nggak ngeliat aja, Teng. Lu kan kalau tidur kegok lo. Sebenarnya berjalan juga nih. Nah, udah makin rame nih kan, ada yang datang lagi. Tadi juga udah dikenalin. Sekarang gue mau denger nih suara dia kayak gimana nih. Iya, halo, Abang Mandor. Halo. Iya, ini kenalin yang monyet ini Oncu, monyet aku. Oke. Iya. Lu jangan banyak gacot dong. Ini jam segini tidur siang. Nih, janggul. Anak FF lu. Lah jam berantem. Maafin negangnya, agak suka malu-maluin orang nih. Berantem. Ini berarti yang pertama tadi ya? Ya, ini yang menikah pertama. Dia udah berapa lama sama lu, Bro? Di Jojo nih udah hampir 4 tahun lah. Wah, berarti dia yang mengawali karir ya. Menemani lu ya sampai sekarang ya. Yoi. Cakep juga lu ya. Makasih kan. Ini si Mangki, siapa tadi namanya? Oncu. Oncu. Nama panjangnya Oncu Mandor. Tapi ini lucu banget deh nih. Oncu Mandor. Gue dong. Tapi ini lucu banget nih. Ya nangan juga kakekku kan kakek nyentrik, Gang. Yoi. Ya biasa lah, dia udah nggak mikirin, udah tinggal mati doang. Aduh rame. Ini lo belinya di mana nih kau beli? Kalau yang kakek Jojo sama Oncu ini impor dari Filipina. Wow, berarti kalau si Oncu buatan lokal. Buatan lokal. Ini pemesanannya itu sampai berapa lama? Sebenarnya kalau ini sih aku langsung beli dari sana Bang, langsung ada orang di Indonesia yang bawa dari sana. Okay. Nah, tapi biasanya kalau kita mau pesan langsung dari sana bisa 3 sampai 6 bulan. Oke. Perawatannya? Dan itu custom. Oh, custom. Ya. Jadi lu bisa mau yang kayak gimana? Bisa sesuai dengan muka kita bahkan gitu. Kalau masalah perawatannya sih kita masih bisa cuci sendiri sih, tapi memang harus perlu hati-hati. Iya, soalnya hati gue rapuh, Bang. Tapi kalau boleh nggak aku dengar kalian nyanyi? Oke. Coba tuh. Bang Randy kita nyanyi ya? Iya. Oke. Put your loving hand out, baby. Woohoo. 'Cause I'm gagging you. So put your loving hands out, baby. Hey. I'm gagging you. So put your loving hands out, darling. Yeay. Bagus suaranya. Bro. Iya. Ini sih gua mau nanya ke Tenggonya dulu ya. Boleh nggak? Okay. Cemburu ntar lu nggak ditanya ya. Tenang. Tapi ini Tenggo gagu nih. Ada nggak goals yang lu pengen banget lo capai yang selama ini mungkin belum gitu lo? Yang gue pengen sih Asian Got Talent lah. Wow, semoga ya bareng mereka nih. Iya, nanti kakek Oncu, Gang, kita jalan-jalan ya, Gang. Oke, Jo. Nanti lu yang manggung aja, gue nyari cewek ya. Susah nih. Ntar bikin paspor dong. Oh iya dong. Yoi. Asian Got Talent, lo bakal nyanyi. Ya. Dan lo pengen juara. Amin. Untuk mengharumkan nama Indonesia. Pasti. Ya, semoga kamu ini juga bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Amin. Indonesia kan udah pada kenal kalian nih dari Ome, dari konten YouTube dan segala macam. Nah, untuk Tenggo sendiri, lo pernah nggak kadang-kadang kayak lagi syuting atau lagi bikin sesuatu terus suaranya tuh pernah ketuker gitu? Pasti pernah, tapi pasti habis langsung langsung pindah lagi. Berarti langsung kayak spontan, salah ngomong nih gitu. Tapi pasti jadi kayak lucu aja gitu. Ini anak kecil suara dia kan terus lucu. Orang nggak pernah nggak itu kan beda suaranya. Wah, kalau penonton YouTube gue pasti Bang. Wah. Bang kok itu suaranya? Ya udah memang gitu Bang, udah. Ada kesalahan berarti tipis-tipis ya. Iya. Ya nggak bro? Iya, Gang. Yang suka ngomelin cewek ini? Iya nih, dia nih si Agam jelek nih. Lu ngatain gue mulu lu. Gue capek, lu jangan sampai lu gue masukin pesantren lu. Ayo jangan, Gang.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton kita. Ini udah pada kenalan semua juga. Jadi kita tunggu aja kabar terbaru dari Tenggo. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih nonton dari awal. Terima kasih semuanya. Peace.